Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan kabar terbaru. Tentunya karena terbaru, ya mestinya Bapak Ibu tenaga honorer wajib tahu akan hal ini. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada kabar barunya. Jadi di sini tercatat bahwa tenaga honorer pada CASN 2023 akan diprioritaskan. Bakal rekrut banyak non-ASN. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Alhamdulillah, pemerintah akan memberikan preferensi kepada tenaga honorer dalam seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Seleksi calon aparatur sipil negara 2023 masih menjadi topik hangat, terutama bagi para tenaga honorer yang ingin naik pangkat menjadi aparatur sipil negara atau ingin menjadi ASN. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jutaan tenaga honorer di Indonesia sangat memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang merupakan bagian dari seleksi calon aparatur sipil negara 2023. Seperti diketahui bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah memberikan instruksi untuk bersiap-siap dalam penerimaan calon aparatur sipil negara CASN tahun 2023 tahun ini. Calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K akan diseleksi secara ketat untuk perekrutan calon ASN tahun 2023. Selain itu, siapa saja yang berhak untuk mendaftar seleksi CASN 2023? Nah, ini satu pertanyaan yang mesti kita tahu Bapak Ibu, siapa saja yang bisa atau siapa saja yang berhak untuk bisa ikut seleksi CASN tahun 2023. Nunuk Suryani dalam akun Instagramnya, Nunuk Suryani memberikan informasi terbaru mengenai rekrutmen CASN 2023. Nunuk Suryani adalah seorang GTK di Kemdikbud dan dosen di UNS Surakarta. Apa saja informasi tersebut? Katanya tenang saja, tulisan ini akan menjelaskan semuanya dengan sangat detail kepada Bapak Ibu honorer. Berbicara mengenai persyaratan CASN, para pelamar cukup tertarik dengan jumlah formasi yang dibuka. Karena jumlah kandidat yang mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara akan sangat mempengaruhi peluang mereka untuk lulus atau gagal. Besar kecilnya formasi CASN yang dibuka. Prioritas dalam seleksi CSN masih diberikan kepada tenaga guru dan tenaga kesehatan yang berada di posisi Nunuk Suryani. Kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara pada seleksi CSN 2023 ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, khususnya tenaga honorer. Kenapa? Karena memang pada dasarnya program pemerintah dalam hal rekrutmen CSN prioritasnya adalah tenaga honorer yang telah benar-benar menjadi honorer dan terbukti terdata di database PKN. Faktanya kebutuhan CSN secara keseluruhan akan mencapai 1 juta orang pada tahun 2023. Ini adalah angka yang cukup signifikan dan tidak menutup kemungkinan para tenaga honorer akan berkesempatan untuk menjadi ASN di tahun 2023 nantinya. Adapun persyaratan untuk formasi calon aparatur sipil negara tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, formasi CPNS sebanyak 24.429 dan formasi P3K sebanyak
56.450 ini untuk CSN pusat. Yang kedua, formasi P3K tenaga pendidikan sebanyak 580.202, untuk formasi P3K kesehatan sebanyak 327.542, formasi P3K teknis sebanyak 35.629, ini untuk CSN daerah. Secara total dibutuhkan 1.030.501 pegawai CSN baru pada tahun 2023. Semoga saja keinginan para tenaga honorer dapat terwujud dengan dibukanya banyak CSN di tahun 2023 hingga kurang lebih 1 juta. Karena tahun 2023 merupakan tahun terakhir pengangkatan tenaga honorer melalui proses seleksi P3K, karena tenaga honorer sudah tidak ada lagi nantinya setelah tahun 2023 ini, tepatnya 28 November 2023. Karena tahun 2023 merupakan tahun terakhir pengangkatan tenaga honorer melalui proses seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, karena tenaga honorer sudah tidak ada lagi nantinya. Jadi hal ini diharapkan banyak tenaga honorer yang akan direkrut menjadi ASN di tahun 2023 dan diharapkan bisa lolos seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, tentunya banyak pertanyaan tentang prioritas yang akan diprioritaskan menjadi CSN 2023. Nah, apakah selain daripada tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan, masih ada lagi tenaga lain yang jadi prioritas? Nah, tentunya Bapak Ibu ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 6 bidang yang akan menjadi prioritas jadi CASN atau diangkat menjadi ASN tahun 2023 ini, sesuai dengan program pemerintah, demikian dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang sedang dirampung untuk bisa menjadi dasar perekrutan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik status ASN dengan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau status P3K, demikian dengan ASN dengan status pegawai negeri sipil. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu. Jadi di sini ini merupakan satu kabar terkini dari pemerintah untuk Bapak Ibu honorer, di mana pada informasi kali ini merupakan satu instruksi yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB untuk tenaga honorer supaya bersiap-siap menjadi ASN di tahun 2023 ini dengan serangkaian seleksi yang sangat ketat wajib dilewati oleh Bapak Ibu honorer. Jadi inilah informasinya. Semoga Bapak Ibu honorer bersiap-siap. Dari sekarang siapkan mental, siapkan akademik, dan siapkan segala hal yang ada hubungannya dengan persyaratan mengikuti CASN 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.